Halo guys, welcome back to my channel. Kita kali ini pengen sharing-sharing sedikit nih tentang analis catering. Jadi saya dapat undangan analis catering dari emiten namanya PT Papros. Ya, atau kode emitennya PEHA. Nah, ini undangannya seperti ini nih teman-teman. Saya undang di daerah Kuningan, di Oakwood, di Paul Cafe ya. Nah, yang datang bukan hanya saya aja, ada dari beberapa sekuritas juga kok, seperti BCA, dari Samuel, dari KI Cipta Dana, ada dari Jasa Utama juga, dan beberapa teman aset manajemen, dan yang lain-lain. Nah, ini diundang dari CSA Community ya, dari Gerar Certified Securities Analyst saya diundang mengikuti analis gathering ini, oleh corporate dan investor relation dari emiten. Nah, apa sih yang dibahas di analis gathering? Nah, saya mau sharing sedikit nih. Jadi di situ saya dapat kayak handbook kayak gitu ya dari mereka tentang performance update ya PT Papos ini PEHA gitu. Nah, saya juga baru PEHA ini punya produk yang sebenarnya mungkin sering kita pakai juga di sehari-hari di perjalanan. Produknya namanya Antimo. Ya, mungkin kalau teman-teman tahu Antimo itu iklannya anti mabuk segala macam. Nah, saya mau sharing sedikit di PT PEHA ini menaik juga ya selain produk Antimo, ternyata banyak produk-produk obat-obatan lain dan ternyata mereka ini anak perusahaannya Kimia Farma atau KF ya. Jadi anak perusahaannya KF ya BUMN juga gitu ya. Cuma orang sering bingung nih antara Pangos dan Papros gitu ya. Yang satu swasta, yang satu BUMN. Jadi dulu mungkin ya masalah nama belum terlalu ketat ya. Jadi bisa ada sedikit mirip-mirip gitu. Sebenarnya PT Papros ini adalah PEHA, adalah emiten yang di bawah KF atau BUMN. Nah, saya mau sharing sedikit nih, saya juga lagi menelusuri, jadi ya, yang diundang ini PEHA ini seperti apa? Nah, saya lihat di isi deal saya nih, saya pakai Universal Broker Indonesia Sekuritas ya, aplikasinya ini. Nah, teman-teman kalau yang belum punya aplikasi sekuritas, nanti bisa lihat di deskripsi cara buka rekeningnya ya. Saya udah kasih tutorial dan link untuk pembukaan rekeningnya. Semua online semua, asalkan Anda punya tabungan BCA. Oke, kita lanjut yang PT Paros nih. Saya mau cari company profile-nya dulu nih ya. Nah, yang saya cari adalah PHA, Anda ketik di bawah ini, view. Nah, ini PT Papos Tbk ya. Jadi itu kantornya emang di Kuningan juga, jadi dipilih tempat meetingnya yang dekat sama kantor mereka ya. Nah, ini dulu sejarahnya seperti ini ya. Kira-kira ini struktur manajemennya dan struktur pemegang sahamnya. Jadi yang pabrik dari 33% ya, sisanya adalah Kimia Farma ini menguasai 56%. Jadi majority memang punya KF gitu ya. Nah, ini laporan keuangannya ini kita akan bahas satu persatu ya. Jadi dari performance update ini saya sedikit cerita ya company profile yang saya dapat dari pertemuan investor gathering kemarin adalah sebenarnya labanya itu meningkat keren teman-teman. Nih, saya akan kasih lihat di highlightnya teman-teman. Itu meningkat 14% loh year on year ya. Jadi sampai 876 miliar itu omsetnya. Net income-nya 16,5 miliar dan meningkat juga 48,6%. Nah, jadi kalau kita bahas, kita akan langsung lihat ke menu ini. Fundamental Stock Financial Compare. Nah, di saya sini justru di saya sumbernya IQ Plus. Ini malah belum update teman-teman ya. Nah, ini PHA ya. So ini compare yang reportnya dulu kita lihat. Ini belum update, saya paling update di IQ Plus ini baru quarterly ya, baru September 2022, yang Desember belum dapat. Justru ini malah karena mereka in-house, mereka udah dapat duluan ya. Nah, tapi secara performance-nya ini bisa lihat nih secara quarterly, ini sebenarnya perusahaannya good ya, making money ya, gitu ya. Net income juga kurang lebih mirip ya, sekitar yang diberitahukan di sini 16,5 miliar ya, secara year on year ya, ini bagus. Masalahnya 16,5 miliar ini kan berarti dari 876 miliar hanya 2% nih netnya nih. Nah, berarti kita tanyakan nih, kenapa untungnya cuman netnya 2%? Ternyata dia adalah salah satu emiten yang bekerja di manufaktur nih. Jadi bukan obatnya bukan distribusi aja ke retail, tapi dia manufaktur dan bahan bakunya 70% itu import. Nah, COGS mereka atau bahan bakunya itu HPP-nya itu bisa 30% sampai 70% nih. Bahkan untuk OGS. Nah, itu yang menyebabkan net income mereka sangat tipis nih. Nah, ini berterusan pada sudah berdiri dari tahun 1954 dengan market share terbesar adalah di Antimo. Ya, seperti ini ya produknya ya, yang anti mabuk. Cuman ini kan kebanyakan analoginya seperti ke orang-orang yang sudah
angkatan-angkatan senior gitu ya. Nah, mereka akan rebranding juga nanti ke angkatan milenial nih. Nah, kita nantikan aja pergerakan Antimo menuju generasi milenial seperti apa nih transformasi pergerakannya dari strategi emiten ya, pemasarannya juga. Nah, yang menarik adalah tahun ini adalah ulang tahun Antimo ke-50 ya. Jadi selamat ulang tahun Antimo ke-50. Ini mereka akan sedikit ada transformasi ya untuk memasarkan ke generasi milenial. Ya, jadi produknya juga banyak nih. Saya kasih lihat highlightnya teman-teman. Nggak hanya Antimo ya, ada yang vitamin C, ada yang eh, lain-lain, tablet tambah darah, PH Chain, Dextamen ya. Jadi banyak banget teman-teman. Nanti saya kasih highlightnya ya di sini. Ada juga yang teman-teman lihat ternyata ada produk-produk herbal juga gitu ya. Jadi sangat menarik ya. Nah, ini dikuasai dengan Kimia Farma ya. Kimia Farma sendiri dikuasai oleh Republik Indonesia ya. Jadi emang ini BUMN ya. Nah, Papos juga memiliki anak perusahaan yaitu Rumah Sakit Permata Cirebon dan PT Lukas Jaya yang juga memiliki PT Marin Risa Farmasi. Jadi ya memang mereka adalah di dunia farmasi ya. Salah satu market leader lah ya, udah lama sekali pergerakannya. Secara market overview mungkin dari sisi global kita akan bahas singkat aja bahwa eh, efek pandemi sebenarnya dari sisi karena mereka main di Antimo ya yang market share ya, karena pandemi kan membuat mereka sedikit tertekan karena yang melakukan perjalanan kan terbatas. Nah, ini seiring pandemi membaik mereka juga sudah mulai membaik juga ya. Nah, ini kalau kita sedikit bandingkan lagi laporan keuangan dengan financial compare ya, tadi saya coba bahas PH secara financial compare ya. Ini memang tidak ada yang apple to apple banget ya. Kalau ini kita secara sistem di Universal Broker pakai isi deal ke Kalbe Pharma, Sido, ya, Sohor, SPC, KF, Inaf, dan macam-macam ya. Tapi nggak ada yang murni manufacture obat kayak mereka karena sebagian ini ada yang ke retail. Jadi nggak bisa head to head ya. Tapi masih satu sektor yang sama. Kalau kita lihat di sini ya bagusnya apa? Di sini market cap sebenarnya not bad ya. 571 miliar ya. Emang kecil dibandingkan KFB ini yang triliunan semua ya, termasuk saham lapis kecil ya. Yang harga terakhir juga 680, nanti kita bahas secara chart ya. Nah, ini book value-nya, ini PBV-nya 0,78 termasuk rendah ya. Dan PER-nya 25 kali. Nah, kalau dibanding rekan-rekannya sih ini memang cukup tinggi ya. Ya, Kalbe Pharma 29, Sido 23, yang lain lebih kecil nih. Ya. Nah, memang secara rasio fundamental book value aja yang bisa dibilang lumayan bagus dibanding yang lain. Misalnya sih rasio ini semua sehat lah ya. Bisa dibilang oke gitu ya. No problem. Nah, karena financial reportnya juga tadi oke sebenarnya ya. Secara Q ini yang September 2022 ya, laba bersihnya 17,12 bio, di sini kalau lebih sampai 16 bio lah netnya ya, dikurangin biaya-biaya lain-lain. Oke, kalau kita lihat dari lagi performance highlight seperti tadi teman-teman, saya rasa dari ulang tahun Antimo 50 ini oke, secara fundamental juga oke, mereka juga mengalami pertumbuhan kok ya dengan seiring baiknya pandemi. Yang mungkin yang saya cerita sedikit adalah nanti di situ juga kita dapat info bahwa ada bisnis strategi yang menaik dari emiten ini. Nanti mereka akan mulai bekerja sama dengan KAI ya, terminal-terminal ya, airport-airport, nanti semua Antimo akan ada di mana-mana teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ke perjalanan, nanti Antimo ini akan dibagikan juga sebagai paket. Nah, itu salah satu bisnis strategi yang menarik dari PT Papos untuk memperluas branding dan market share mereka. Ya, jadi singkat cerita itu yang kita bahas dari investor gathering. Nah, kita akan langsung mungkin bahas lagi dari sisi chart nih. Nah, dari sisi chart PEHA seperti ini ya, likuiditasnya coba kita cek di chart sistem saya memang sekitar 700 jutaan ya, termasuk tidak liquid ya. Memang secara chart ini tidak terlalu bagus ya, kalau kita lihat trennya sangat downtrend ya di sini. Nah, yang menarik adalah dia banyak pergerakan-pergerakan di bulan-bulan tertentu aja nih ya, Desember ya sini. Jadi untuk review-review saham ini menurut kami adalah ini perusahaan yang bagus. Tapi ini kan jadi pertanyaan yang bagus ya. Kenapa perusahaan yang laporan keuangannya bagus, tapi secara pergerakan di pasar kok tidak rame atau tidak liquid? Nah, ini adalah nanti butuh perannya liquidity provider ya, atau market maker di sini untuk menstimulus pasar agar menjadi
bergerakannya menarik bagi trader ya, karena trader yang bikin liquid. Dari sisi investor, sebenarnya saham ini adalah saham yang sangat sehat secara fundamental. Ya, walaupun keuangannya bagus, jadi PR adalah net profit marginnya yang hanya 2%. Nah, itu yang akan perlu dibikin oleh emiten, gimana menarik investor-investor besar untuk eh, menilai perusahaan ini punya prospek atau potensi yang lebih bagus dengan meningkatkan rasio atau persentase net profit marginnya. Karena profitnya growth, performance-nya bagus, omset bagus, tapi marginnya terlalu tipis gitu ya, cuma 2%. Tapi katanya rata-rata kalau perusahaan manufaktur obat seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu nih di pasar marketnya gimana nih. Tapi dari sisi investor kita yang bisa banyak pilihan, nah mereka perlu berkompetisi mencari cara agar investor-investor besar ini tertarik untuk membeli saham mereka dalam jumlah besar. Ya, mungkin itu yang saya bisa sharing tentang investor gathering. Jadi ya acaranya menarik. Saya juga senang. Semoga bisa lebih dalam lagi mengikuti acara-acara seperti ini. Jadi kita banyak review-review menarik tentang emiten-emiten yang mungkin teman-teman belum tahu. Ternyata produk yang saya pakai ini sudah TBK loh. Saya bisa beli sahamnya loh dan perusahaannya bagus gitu. Ya, mungkin itu just sharing dari saya. Kira-kira itu teman-teman. Kalau ada emiten-emiten lagi yang ingin direview, silahkan klik di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.